Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah atas segala nikmat, inayah dan bimbingan yang Allah berikan kepada kita. Semoga salawat teriring salam tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan kaum muslimin yang tetap berpegang kepada ajarannya sampai nanti hari berbangkit. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah, kita melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Telah sampai pada bab ta'dhimu hurumatil muslimin wa bayani hukukihim. Bentuk pengagungan dalam menjaga kehormatan kaum muslimin, wa bayanu hukukihim, dan penjelasan terkait dengan hak-hak mereka, karena saudara kita seiman juga memiliki hak. Wa syafaqatu alaihim wa rahmatuhum, rasa cinta kepada mereka, rasa sayang kepada mereka. Hadis yang berikutnya, hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa taruhumihim wa ta'atufihim. Nabi memberikan gambaran ilustrasi permisalan seorang mukmin, seorang muslim dengan muslim yang lainnya dalam hal kecintaan. Cinta dalam tanda kutip maksudnya adalah cinta sebagai sesama, orang yang memiliki tujuan dan orang yang memiliki akidah yang sama. Bukan cinta dalam hal ini adalah hasrat, bukan. Karena antar laki-laki dan antar perempuan dilarang saling mencinta, karena ini menyelisih daripada fitrah. Jadi cinta di sini adalah bentuk kepedulian, rasa sayang, karena mereka adalah saudara-saudara kita yang satu akidah dan satu iman. Wa tarahumihim, mereka saling berkasih sayang, mereka saling berlemah lembut. Itu Nabi mengibaratkan seperti tubuh idza ishtaka minhu udhun, yang apabila salah satu anggota tubuhnya itu merasakan sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain juga merasakan sakit. Kalau orang sakit gigi, bukan cuma giginya saja yang dirasakan sakit, tapi di kepalanya sakit, kemudian di lidahnya sakit, ngunyah pun juga tak enak. Orang yang ketika demam atau pusing, memang sakitnya ada di kepala, tapi rasa itu menjalar kemana-mana. Inilah bentuk yang diibaratkan oleh Nabi seperti satu tubuh. Mereka satu sama lain saling menguatkan, mereka satu sama lain saling membantu dan saling menutup auratnya dan juga aibnya. Man satara mu'minan satarahullahu yaumal qiyamah. Seorang yang menutup aib saudaranya seiman, kita tahu mungkin tetangga kita, mungkin teman kerja kita ada aib. Aib itu adalah kita tidak sengaja mendengar keributan rumah tangga mereka. Kemudian ada piring terbang, ada yang pecah. Tahu nggak, kemarin si ini tuh ribut sampai lempar-lemparan. Ini nggak perlu jamaah. Tapi benar kok, saya nggak bohong. Betul, itu benar. Kadang kebenaran itu juga tidak perlu diceritakan jika itu adalah sebuah aib. Sudah pura-pura tidak usah mendengar, pura-pura tidak mendengar dan tidak diceritakan kalau itu ada aibnya. Kecuali jika aib itu terkait dengan pidana, ini lain cerita. Karena pidana itu masuk dalam kategori jarimah. Kalau tahu, mohon maaf, ada mungkin yang dari yang tinggal di dekat rumahnya atau dekat wilayahnya itu pakai narkoba, ini tidak boleh didiamkan. Ini lain. Saya berbicara di luar pidana. Karena pidana dalam Islam pun juga diatur bab hudud. Ada hal-hal yang memang itu perlu diberikan efek jera, dan itu harus, agar masyarakat kita bisa terminimalisir dari hal seperti itu. Maksudnya ini adalah non pidana, aib yang dilihat atau yang diketahui dari saudaranya sebisa mungkin kemudian ditutup. Tapi pada prakteknya jamaah ini berat dan ini sulit.
Secara teori iya, kita tutup aurat saudara kita, tutup aib saudara kita, tetangga kita, teman kita. Tapi pada prakteknya berat dan sulit, apalagi kalau lesannya tidak dijaga. Karena semua itu bermuara pada lisan, semua itu bermuara pada mulut. Sehingga ketika apa yang didengar dan dilihat selalu diceritakan dan diomongin, pasti remnya plong. Ya, sehingga ketika melihat sesuatu tidak butuh waktu lama, kurang dari 1 kali 24 jam, cerita sudah sampai kemana-mana, cerita sudah menyebar kemana-mana. Kalaulah memang itu mau tidak mau harus dilakukan ketegasan, ya semacam kita punya kos-kosan. Di situ ada tulisan, penghuni laki-laki, penghuninya adalah wanita, yang laki-laki dilarang masuk. Kemudian kedapatan beberapa kali keluar masuk. Kita tegur baik-baik. Nggak mempan, ditegur lagi lebih keras. Yang ketiga, ya libatkan perangkat setempat. Tapi tidak perlu dibawa semuanya orang-orang, nanti itu akan ricuh. Diperingati keras, sudah di drop out dari tempat itu. Kenapa? Karena ini nanti akan menjalar kepada yang lainnya. Seperti itu. Ini kasus yang berbeda. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, tidak dipungkiri dalam kehidupan kita bermasyarakat, pasti banyak bersinggungan sana dan bersinggungan sini. Islam sudah mengatur. Semuanya sudah ditata agar masyarakat muslim dan yang non-muslim yang juga tinggal di situ sama-sama merasa aman dan sama-sama merasa nyaman. Aman dalam segi keamanannya, barangnya tidak ada yang mengganggu, kemudian materi yang dia punya juga tidak diganggu. Nyaman karena masing-masing bisa menjaga ketika dia melihat sesuatu ada yang kurang berkenan pada saudaranya, tidak lantas serta-merta kemudian diceritakan kepada yang lainnya. Tapi ini berat. Karena faktanya justru kegaduhan itu muncul di tengah masyarakat karena ulah 1-2 orang yang memang tidak bisa menjaga lisannya. Ada hal yang memang tidak perlu dipublis, hanya Pak RT saja yang tahu. Dan Pak RT juga kemudian langsung maju sebelum yang lain tahu dan sebelum terjadi keributan, maka kemudian beliau cut terlebih dahulu. Entah diberikan peringatan, kemudian mohon maaf dengan harus sudah lebih baik Bapak tidak tinggal di sini karena ini akan membuat ricuh kepada yang lainnya. Begitu beliau sudah pergi, ya sudah nggak perlu kemudian aibnya dibuka. Karena sudah selesai, masalahnya kan sudah teratasi. Terkadang perlu ketegasan seperti itu. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, inilah cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masyarakat Muslim. Makanya bab yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah hadis-hadisnya terkait dengan kehormatan, ya terkait dengan kehormatan seorang Muslim. Karena Islam itu menjaga yang pertama adalah akal. Akal itu dijaga agar akal ini kemudian tidak linglung. Salah satu menjaganya adalah Islam melarang sesuatu yang bisa menghilangkan kesadaran akal. Minuman keras, narkotika dan sejenisnya. Selain akal yang dijaga adalah kehormatan. Kehormatan ini benar-benar perlu dijaga dan kemudian diberikan atensi yang cukup. Karena jamaah, salah satu sebab seseorang disiksa kubur di dalam kuburnya itu salah satunya adalah karena namimah. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau bercerita, marra bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Kami pernah melewati bersama Nabi itu 2 makam, 2 kuburan. Faqala, kemudian beliau bersabda, innahuma la yu'adzaban. 2 pemilik kubur ini sedang disiksa. Karena beliau dapat wahyu. Beliau diperdengarkan oleh Allah siksa kubur ketika melewati 2 makam ini. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Keduanya disiksa bukan lantaran melakukan dosa besar yang sudah dikenal, bukan berzina, bukan berjudi, tapi dosa kecil yang dianggap remeh atau dosa yang mungkin nilainya tidak sebesar dosa zina, tapi dianggap remeh sehingga kemudian terjadi pengulangan berkali-kali. Beliau menyebut amma ahaduhuma faqad yamshi bin namimah. Salah satu dari pemilik kuburan ini, makam ini, dulu ketika dia hidup, dia itu suka ngadu domba. Hati-hati. Dia mendengar dari sini, kemudian diceritakan di tempat lain. Bisa narasinya sama persis, tapi kemudian membuat keributan. Atau ditambah-tambah, atau dikurang-kurang. Kan biasanya memang begitu, Pak. Dengarnya 10 kalimat, sampainya ke sono 20 kalimat.
ditambahin sendiri, dia simpulkan sendiri. Kemudian oh berarti demikian. Akhirnya orang yang mendengar terpengaruh. Akhirnya kemudian ada prasangka buruk dengan yang ada di sana. Akhirnya antar dua kampung ini, antar dua RT atau dua sekolah ini kemudian selek. Kemudian pemicunya kecil, pas lewat, ya pas papasan, hanya yang ngelirik-ngelirik begitu saja. Akhirnya kemudian terjadi keributan. Di sana cerita seperti apa, di sini cerita bagaimana, ya terkadang ditambahin, terkadang pas, terkadang juga dikurangi. Tidak semua yang kita dengar dan kita lihat itu kita ceritakan. Apalagi itu terkait dengan aib, terkait dengan kehormatan saudaranya. Maka mereka yang tidak bertaubat sampai meninggal dunia suka berbicara di sana, berbicara di sini, dibentur-benturkan sehingga kemudian kaum muslimin ya bukan kelompok ya, sekolahan sana terjadi tawuran dengan sekolahan sini, RT sana, kemudian terjadi tawuran dengan RT sini, berawal dari Facebook mungkin atau hal-hal sepele. Ini kalau tidak bertaubat kepada Allah, nanti di alam kubur disiksa orang seperti ini. Karena gara-gara lesannya, gara-gara perbuatannya, gaduh itu masyarakat. Yang tadinya harusnya tinggal dalam keadaan aman, tentram, nyaman, akhirnya kemudian gaduh. Akhirnya kemudian terjadi keributan. Ini adalah salah satu perkara dalam sosial masyarakat yang diberikan atensi yang cukup besar. Islam itu perhatiannya besar terhadap satu hal ini. Karena nyamannya seseorang itu tinggal. Karena kalau sudah nyaman itu Pak, ilmu akan tumbuh. Kalau sudah nyaman, di situ misalkan ada tempat ibadah ini akan banyak dikunjungi. Kenapa? Karena nyaman. Jadi ketika beliau mungkin ada masalah di rumahnya dengan pasangannya, tetangga yang lain dengar, karena memang orangnya tidak suka bercerita, begitu ya. Apa yang dia dengar, ya sudah. Dia tutup rapat-rapat. Ketika di masjid, beliau pun nggak ada rasa sungkan. Coba bayangkan, kalau kita adalah tipikal orang yang ketika dengar kemudian diceritakan, satu masjid jamaah itu tahu kalau ini suami istri sering ribut misalkan. Atau mohon maaf, anaknya misalkan karena satu dan lain hal sampai harus dikeluarkan. Itu loh Pak itu. Rajin ke masjid tapi anaknya sampai dikeluarkan dari sekolahan. Tahu nggak kemarin? Apa? Tawuran. Dipanggil di sekolahan. Orang tuanya dipanggil di polsek. Kalaupun memang benar fakta kita taunya dari informasi, nggak usah ini kemudian jadi bahan yang kemudian membuat satu sama lain tidak nyaman. Nggak ada hubungannya dengan ibadah beliau di masjid. Nggak ada hubungannya dengan kehadiran beliau di masjid. Itu murni ujian yang Allah berikan. Karena setiap kita sebagai orang tua pasti diuji dengan anak jamaah. Mungkin nggak hari ini, besok, lusa, tahun depan atau bulan depan kita dalam posisi yang sama dengan beliau. Tapi karena kita sudah terlanjur berbicara di banyak forum, di forum ini, di forum itu, ya, sehingga kemudian menyebabkan beliau tidak nyaman, akhirnya beliau mundur teratur dari masjid. Sampai kemudian tidak terlihat di aktivitas masjid, RT, biasanya Agustusan orang pada ketemu saling silaturahmi, ya mungkin acaranya sederhana tapi dikrit, yang penting bisa meriah, agar orang bisa saling tegur sapa silaturahmi, ada lomba yang ya mungkin lombanya itu sederhana, tapi beliau sudah terlanjur mundur terlebih dahulu. Kenapa? Karena suasana yang tidak nyaman yang sudah tercipta dan terkondisikan, sehingga kemudian beliau tidak mau lagi berkomunikasi dengan yang lainnya. Ini kan disayangkan jika hal seperti ini terjadi. Padahal tujuan dari masyarakat muslim itu adalah hidup rukun, kemudian tinggal nyaman dan beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya, sehingga kemudian ya tercipta kerukunan. Itu poin daripada syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kemudian jamaah yang semoga dirahmati Allah, masih dalam kategori kasih sayang dan cinta. Di dalam riwayat yang lainnya, hadisnya sudah berbeda dengan hadis yang tadi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu bercerita kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mencium Al Hasan bin Ali. Ini adalah cucunya beliau, cucu nomor 1, namanya Al Hasan bin Ali, putranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa indahu Al Aqra bin Habis. Di dekat beliau ada seorang sahabat namanya Aqra bin Habis. Kemudian Aqra mengatakan, innali asyratun minal walad ma qabbaltu minhum ahadan. Saya kok punya 10 anak ya Rasul, tapi tidak satu pun saya pernah menciumnya. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat tajam ke arah
Al-Aqra ini, kemudian beliau mengatakan, man la yarham la yurham. Siapapun yang tidak memiliki sikap dan kasih sayang atau sifat menyayangi, maka dia tidak akan disayangi oleh penduduk langit, tidak akan disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, dari sini kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, memberikan contoh kepada kita, kita yang punya anak atau yang punya cucu, berikan kepada mereka sentuhan, luangkan waktu dengan mereka. Karena mencium itu bukti kasih sayang. Sampai dalam beberapa kesempatan yang lainnya, beliau mengatakan, memberikan peringatan, jangan-jangan hati kalian itu keras. Saking kerasnya, ketika di rumah itu isinya cuma marah-marah saja sama anaknya. Anaknya salah sedikit diteriakin. Anaknya gerak sedikit ditegur. Anaknya begini sedikit numpain air dicubit. Apalagi terus seperti itu. Jadi rumah itu isinya itu teriakan, teriakan, dan teriakan. Sekedar membelai rambutnya atau kepalanya, kemudian dipeluk, dicium, tidak dilakukan. Kenapa? Qalb, jamaah, hati. Dan apa yang keluar dari lisan itu sesungguhnya cerminan dari hati. Orang tua yang mohon maaf sekali. Orang tua yang hampir 10 jam dalam satu harinya itu kalau ditotal, itu isinya adalah teriakan, marah, cubit, teriakan, marah, cubit. Nggak usah sekolah, keluar dari rumah dan yang lainnya. Ini masuk alam bawah sadar loh Pak. Anak yang tadinya penolakannya itu ringan, penolakannya itu masih lembut, masih lemah, jadi beringas. Mungkin untuk saat ini mereka nggak berani melawan. Tapi kelak ketika mereka sudah SMP atau SMA, atau mungkin sudah duduk di bangku kuliah, hal ini terjadi, ya sudah, saya tak keluar dari rumah saja mah. Saya pergi aja dari rumah Pak. Ngapain di sini? Dari kecil umur 5 tahun sampai saya kuliah diteriakin, dimarahin terus. Sebetulnya saya itu anaknya papa bukan sih? Ini kalimatnya akan keluar dari lisannya ketika dia sudah berani membalikkan kata-kata itu. Dulu masih diam. Kenapa? Masih kecil. Makin lama makin besar dia melihat ini orang tua saya kok nggak berubah. Setiap hari marah. Sudah 10 tahun, sudah 15 tahun. Karena mungkin mohon maaf sekali Pak ya. Sudah refleks. Ini sulit loh Pak ngilanginnya loh Pak. Ibarat kendaraan itu remnya blong. Sudah nggak ada filter. Sudah nggak ada rem. Kan kadang ketika kita suka marah-marah, kemudian di situ ada tetangga atau di luar rumah kan, amarah kita agak terkurangi. Kenapa? Nggak enak ada tetangga, masa teriak-teriak melulu sama anaknya. Masa dimarahin melulu. Tapi kalau remnya sudah blong, ada tetangga teriak, nggak ada tetangga teriak. Di tengah umum pun akan teriak-teriak. Bahkan di mungkin transportasi massal publik yang di situ banyak orang, rasa malu itu sudah putus. Sehingga remnya belum teriak begitu. Orang lihatnya, ya Allah, saya duduk 20 menit sama ibu ini dengan anaknya, 15 menit atau 18 menitnya ibu ini ngomel terus, bapak ini ngomel terus. Ini kan jadi kemudian berpengaruh ke hati jamaah. Ya. Akhirnya ketika anak ini mendengar ayah, mama mau disayang, enggak. Bilangin susah. Padahal masih 6 tahun, padahal masih 7 tahun, atau mungkin masih di bawah 10 tahun. Kalau siang pergi kemana nggak jelas, tahu-tahu pulang maghrib, udah sana, papa nggak sayang. Oh itu nanti kalau diucap ketika dia umur sudah SMA atau lulus SMA, dia ambil baju dia pergi Pak. Bukan nantang, bukan, tapi kita yang kemudian menanamkan kalimat itu ke dalam alam bawah sadar dia. Makanya terkadang kita perlu duduk kemudian merenung. Ya Allah, kok saya tiap hari kok kalimat yang keluar ini kalimat teriakan terus. Kata-katanya kata-kata kasar terus. Ya, uratnya itu sampai kelihatan terus gitu. Enggak ada ketenangan di dalam rumah itu, enggak ada. Huduk, rasa tenang, rasa nyaman dengan anak-anak itu hampir enggak ada. Bahkan jeda 10 menit atau mungkin 15 menit atau setengah jam itu enggak ada. Yang ada keributan terus, padahal anak-anaknya masih kecil. Bisa jadi rasa kasih sayang sudah tercabut dalam diri kita. Makanya jamaah, seorang datang kepada Nabi SAW mengeluhkan mengenai qaswatu qalbihi, hatinya yang keras. Ya Rasul, saya kok ngerasa hati saya keras. Keras dalam arti
non maknawi ya, bukan hakiki, tapi ini maknawi. Saya kok merasakan sesuatu itu kok gampang emosi, mudah tersulut. Apa kata beliau? Kamu usap kepalanya anak yatim. Kamu sayangi mereka, kamu usap mereka, ya kamu peluk mereka, anggap mereka sejenak seperti anakmu. Karena ini ternyata yang bisa membuat hati seseorang itu menjadi luluh, jemaah. Kerasnya hati itu perlu dilunakkan. Melunakkannya adalah dengan mengusap kepalanya anak yatim. Makanya kalau kita berkesempatan dikasih oleh Allah rezeki lebih, kemudian kita memberikan kepada mereka santunan, definisi yatim itu yang sebelum balik, Pak ya. Malam ya sinul buluk. Jadi kalau dia belum balik, maka definisinya dia yatim. Berlaku ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tidak boleh dibentak, tidak boleh dimarahi, ya, diarahkan dengan cara yang baik, tidak boleh ditampol, mohon maaf. Anak yatim itu tidak boleh dipukul. Karena itu dikatakan oleh ayat ini mereka mendustakan agama. Tapi ketika umur yatim itu sudah lewat karena dia sudah balik, dia sudah bukan lagi dikategorikan yatim. Tapi apakah masih bisa kami memberikan santunan? Bisa, tapi definisinya adalah fakir. Karena yatim itu adalah definisi khusus, berlaku untuk anak dengan usia tertentu dan mereka memang diberikan keistimewaan, ditempatkan di satu tempat khusus oleh agama dan kemudian diistimewakan. Dengan cara apa? Itu kan ada ayatnya. Padzalikal ladzi yad'ul yatim. Berarti kebalikannya. Orang yang mendustakan agama itu yang suka membentak, berarti enggak boleh dibentak. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin, ya. Kemudian tidak boleh dimarahi, tidak boleh dibentak, membahasakan untuk nasihat kepada mereka juga halus. Nah, karena orang itu ketika sudah terbiasa dengan bentak membentak, marah-marah, apalagi terhadap anak-anaknya, khawatir ya dia tidak sampai kemudian mencium kening anak ini atau mungkin pipinya, ya, dan itu merupakan bentuk kasih sayang. Dan itu menjadi sebab rahmatnya Allah Azza wa Jal yang turun kepada hamba-hamba tersebut. Jangan sampai jamaah kita yang punya anak kita lebih dekat dengan susternya. Sama orang tuanya nggak ada bonding, nggak ada kedekatan. Sebelum anak ini bangun tidur, orang tuanya sudah berangkat kerja. Nanti ketika anak ini sudah tidur malam, orang tuanya baru datang. Praktis ketemu cuman Sabtu, Ahad, weekend saja. Sekalinya ketemu dimarah-marah. Sekalinya ketemu kemudian tidak diajak main. Akhirnya apa? Sebagian besar waktu tumbuh kembang dia bersama dengan ART-nya, bersama dengan susternya. Orang tuanya nggak terlalu dia kenal kecuali yang cuman ngasih makan saja. Jamaah, tidak cukup memberi makan, tidak cukup memberi uang jajan atau memberikan kemudian tunggangan. Mereka itu butuh sentuhan-sentuhan kita. Ngomong dari hati ke hati. Karena kedekatan kita kepada mereka inilah kelak yang akan berpengaruh tumbuh kembangnya emosional mereka, psikologi mereka. Memang mungkin melimpah materi, tapi kalau secara hati tidak dekat, ya, kok sampai seorang ayah atau ibu itu dalam satu hari nggak mencium anaknya, nggak ngusap rambutnya, itu saya bingung ketemunya kapan begitu ya. Karena ini tanda di dalam riwayat yang lain ini dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, ketika beberapa orang Arab datang kepada Nabi dan ternyata dulu sebelum Islam datang, ini psikologi kebiasaan orang Arab tuh begini, mereka jarang nyium anak. Kenapa? Karena mereka tinggal di padang pasir, daerah panas yang kemudian ini berpengaruh kepada watak mereka. Keras juga wataknya kan. Beberapa orang sahabat yang kemudian masuk Islam, sebelum masuk Islam kan mereka ugal-ugalan, keras wataknya. Kemudian disentuh dengan Islam. Makanya ada dua suku besar yang suku ini berseteru sudah puluhan tahun, bahkan lebih dari 100 tahun. Suku Aus dan Khazraj. Nggak bisa didamaikan, Pak. Baru mereka damai itu setelah Nabi datang, dua-duanya memeluk Islam. Setelah itu kemudian Allah jadikan hati mereka lembut, dipersatukan menjadi kaum Ansor, penolong Nabi ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Dalam hadis ini beliau mengatakan ada sebagian orang Arab yang datang menemui Nabi. Faqalu, mereka bertanya, atuqabiluna sibyanakum? Ya Rasul, apakah jenengan itu juga mencium anak-anak kecil atau anaknya? Faqal, kemudian Nabi menjawab, iya. Lakinna wallahi manuqabbil. Tapi kok kami enggak pernah ya? Kemudian beliau menjawab, au amliku in kana Allahu naza'a min qulubikum rahmah.
Saya khawatir jangan-jangan kasih sayang, sikap lembut itu sudah Allah cabut dari hati kalian. Kok bisa orang tua tidak mencium anaknya atau kakek tidak membelai, ya tidak memeluk atau merangkul cucunya. Ini kan ironis begitu, Pak ya. Padahal transfer perasaan itu, transfer psikologi itu akan terjadi ketika ada sentuhan. Anak itu ketika dielus, senang dia, dicontohi, nasihat lewat sentuhan, dia akan lebih senang daripada kita berjauhan sama mereka, kemudian kita marahi, kita tunjuk-tunjuk, nggak ngena aja mah, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dan itu justru akan menanamkan kebencian dalam hati mereka. Tapi kalau sini nak, sambil dilu, yang kayak gini nggak bagus ya nak ya. Nanti kalau kena orang, melukain orang kan sakit. Kan nggak boleh melukain orang. Itu akan lebih mengena. Timbang kemudian kita harus teriak-teriak. Kemudian jamaah yang semoga dirahmati Allah, anak ketika sudah dewasa, sudah umur balik, ini pun juga kita ya ini kemudian ada batasannya. Kalau dia sudah umurnya sudah balik, sudah 17 tahun ke atas, tidak sembarangan kita main cium-cium. Kalau kening masih boleh, kalau pipi cium tanda sayang masih boleh. Tapi kalau mohon maaf di area-area vital yang itu mudah terangsang, ini sebaiknya dihindari. Biar bagaimana kita manusia, Pak. Namanya manusia itu pasti ada nafsunya. Khawatir nanti pas kayak gitu setan lewat. Kan banyak kejadian ya. Waliyadzubillah, semoga itu tidak pernah terjadi. Tapi masuk ke beberapa media, ada orang tua mencabuli anaknya, ada paman mencabuli keponakannya, kakek mencabuli cucunya. Ya, ada batasan yang memang ketika mereka sudah dewasa, sudah nampak tanda-tanda seksualnya itu ada batasan yang tidak boleh kita langgar begitu ya. Contohnya adalah anak sudah umur 17, 18 sudah SMA, tapi masih tidur bareng satu kamar dengan kita. Ini sebaiknya jangan. Memang nggak boleh, boleh sih Pak. Oh itu anak kita Pak. Cuman masalahnya kan di adab. Dan saya mohon maaf. Kadang kita sebagai pasangan suami istri tengah malam ada hubungan. Kalau mereka terjaga terbangun kemudian ngelihat kan jadi nggak enak. Kemudian yang berikutnya, mohon maaf kalau sudah besar itu tanda-tanda seksual mereka sudah kelihatan. Kalau kemudian mereka tidur bareng, mohon maaf sekali lagi pakai celana pendek, pakai tank top. Kemudian kita tengah malam kebangun, mak seliwat begitu. Setan lewat begitu ya. Naudzubillah. Gitu. Kadang setan itu bisikannya aneh-aneh. Istrimu sudah nggak berselera lagi, naudzubillah ya. Makanya hal semacam ini diantisipasi oleh Islam. Sebelum terjadi mudarat yang lebih besar, jaga batasannya. Memang seorang anak perempuan boleh membuka hijab di hadapan orang tuanya, tapi tetap berpakaian sopan. Jangan sampai mohon maaf hanya pakai daleman saja di depan bapaknya, di depan saudara laki-lakinya, adiknya kah atau kakak. Mereka juga manusia. Ini ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Makanya ada hadis Abu Daud, layang duru rojulu ila aurati rojuli. Seorang laki-laki tidak boleh melihat kepada aurat laki-laki yang lain. Sebagaimana perempuan juga tidak boleh melihat auratnya perempuan yang lain. Apalagi jika itu lawan jenis. Kalau sudah 10 tahun, murru auladakum bis sholah. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 sinin, 7 tahun. Wa farikhum fil madhaji'. Ketika usia mereka 10 tahun, pisahkan tempat tidurnya. Kita yang punya anak sepasang laki-laki dan perempuan, kakaknya sudah 17, adiknya 12, ini sudah harus dipisah Pak tempat tidurnya Pak. Sudah harus dipisah. Jangan sampai yang laki-laki anak kita itu mendapatkan konsumsi, mohon maaf, setiap hari melihat kakaknya yang pakaiannya mungkin kebuka. Tapi kan itu adik kandungnya, betul. Tapi kan untuk berpakaian itu kan ada tata sopannya, ada adabnya. Agar adiknya ini tidak kemudian mohon maaf ya melalang buana pikirannya kemana-mana. Tempatnya dipisah tempat tidur, nah pas dia di dalam kamar sendiri dikunci tidur malam, itu mah terserah. Kalau memang mohon maaf mau pakai baju yang pendek pun juga nggak ada orang. Tapi ketika bareng-bareng di ruang keluarga, hal-hal seperti ini perlu diperhatikan. Islam menganjurkan kita berkasih sayang khususnya kepada anak. Tapi ketika mereka tumbuh dewasa, ya, ada batasan yang memang tidak boleh dilanggar seperti itu. Dan ada norma agar tidak terjadi hal-hal yang
diinginkan. Inilah yang diinginkan oleh Islam, membangun masyarakat, membangun peradaban. Dibangun dengan wahyu, dibangun dengan Al-Quran, dibangun dengan perintah Nabi SAW agar kehidupan mereka nyaman, silaturahmi terjalin, dan tidak ada penyimpangan. Ingat, tidak ada penyimpangan dalam sebuah keluarga, ya khususnya yang di situ memiliki anak yang berbeda atau berlainan jenis. Karena memang dari kecil sudah harus diberikan edukasi. Kalau kakak lagi di kamar, ganti baju, kamu keluar. Jangan di dalam, jangan main selonang-selonong. Ada waktu-waktu kamu tidak boleh masuk kamar kakak atau orang tua, kecuali dengan izin. Ketok pintu dulu. Itu jauh lebih baik. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, ini yang sedikit, yang semoga bermanfaat. Semoga Allah menjaga kita, menjaga keluarga kita, membimbing kita dengan ilmu, membimbing anak istri kita dengan ilmu, sehingga tumbuh peradaban muslimin yang sopan, yang santun, sesuai dengan adat ketimuran dan sesuai dengan yang diinginkan oleh ajaran kita, ajaran Islam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.